Hey, selamat datang di channel ini, channel di mana kamu bisa belajar tentang pikiran, kesehatan fisik, dan keuangan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara meramal keuangan selama 10 tahun ke depan. Wah, menarik ya. Tapi gunanya apa sih? Ngapain juga kita harus sampai capek-capek gitu meramal 10 tahun ke depan? Kenapa nggak seperti sekarang aja? Nah, fungsinya adalah salah satunya supaya kamu bisa melihat uang kamu cukup atau enggak untuk tujuan keuangan yang sudah kamu buat. Misalnya, kamu mau beli rumah di waktu ya katakanlah 2030 ya. Nah, kita bisa melihat di sana apakah uang kamu cukup untuk beli rumah itu secara cash atau ternyata cukup untuk DP saja. Nah, di sini dan kita juga bisa tahu sisa uangnya kira-kira berapa sih yang ada di tahun tersebut untuk tujuan keuangan lainnya. Apakah nantinya perlu mengurangi pengeluaran atau menambah pendapatan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Iya Renasa, saya seorang life coach, financial planner, corporate economist, dan juga mantan facility management manager. Saya sudah berpengalaman bekerja selama 17 tahun, fokus di 11 tahun untuk corporate economist, dan 8 tahun di personal financial planning. Jangan lupa like and subscribe supaya saya bisa terus bikin video atau karya bermanfaat untuk sesama. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sekarang kita sudah buka. Untuk memulai, saya menggunakan Google Sheets ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai Excel juga bisa, karena ini sama lah. Dan kalau pakai manual juga boleh sih sebenarnya, pakai buku gitu ya, misalnya dicatat, atau lewat handphone, tablet, itu bisa juga. Nah, di sini yang paling penting adalah konsepnya dulu nih. Jadi kalau sudah mengerti tentang konsepnya, tentang gambaran besarnya, maka dimanapun nantinya akan bisa membuat forecast ini. Oke, yang pertama kita kasih judul dulu nih di sini biar nggak lupa ya, forecast 10 tahun misalnya. Oke, nah yang kedua kita langsung masukkan di sel pertama. Ini mau judul ininya boleh, tapi kita langsung aja ya. Jadi kita di sini langsung mau menggunakan metode adanya formula untuk kenaikan pendapatan dan inflasi. Misalnya di sini kita taruh langsung, ini versi sederhananya ya. Langsung aja deh. Kita langsung versi sederhana, di sini berarti untuk pendapatan. Dan di sini tahun. Nah, ini saya sisakan skip satu kolom untuk persentase kenaikan pendapatan atau inflasi. Jadi di sini kita bisa isi dengan angka misalnya 5% ya katakanlah. Nah, pendapatan ini terdiri dari apa saja? Ada gaji, ada THR, ada bonus misalnya, ada hasil usaha ya. Saya sebutnya bisnis atau lainnya. Nah, sedangkan untuk pengeluaran kita kasih jarak. Pengeluaran. Nah, pengeluaran ini juga ragamnya jauh lebih banyak daripada pendapatan pastinya. Ini saya bagi ke dalam beberapa kategori mendasar. Yang paling penting ada ini ya, tabungan dan investasi. Ada cicilan utang. Nah, ini dua penting karena kita akan mendapatkan rasio tabungan dan rasio cicilan utang dari dua item ini. Yang ketiga ada konsumsi. Ini saya mau mengisi sandang pangan papan tapi nanti nggak familiar ya. Lalu ada tempat tinggal. Ini terkait dengan rumah ya, misalnya beli perabotan, renovasi, dan lain-lain. Kalau konsumsi tadi untuk makan ya, makan sehari-hari misalnya, atau makan yang sifatnya mewah gitu, makan di luar, atau pesan ojek online juga termasuk makan yang di atas 50.000 lah per orang. Tempat tinggal, pakaian dan perlengkapan. Ini baju misalnya, skincare masuknya di sini. Oke, ini transportasi. Oh ya, ini juga perlengkapan termasuk untuk handphone dan kawan-kawan ya. Oke, handphonenya maksudnya gadgetnya, pembelian gadgetnya atau pembelian aksesorisnya. Oke, transportasi ini untuk bensin, ke bengkel atau cuci mobil dan lain-lain. Lalu ada sosial, pribadi dan keluarga.
Nah, pribadi dan keluarga ini termasuk biaya pendidikan, misalnya sekolah anak, atau sekolah diri sendiri, atau mau kursus. Ada lagi hiburan-hiburan ya, misalnya nonton bioskop, termasuk misalnya subscribe Netflix. Nah, itu masuknya pribadi dan keluarga. Tagihan dan keperluan. Nah, jadi di kategori pengeluaran ini banyak yang beririsan nih satu sama lain. Misalnya tadi ya, subscribe Netflix atau subscribe YouTube Premium, itu dia bisa masuk ke pribadi dan keluarga, bisa juga ke tagihan dan keperluan. Jadi terserah teman-teman saja masuknya kemana. Dan ada lainnya. Nah, ini untuk perpuluhan. Nah, di bawah ini kita mau mendapatkan arus kasnya. Jadi arus kas ini adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Setelah dapat arus kas, kita bikin arus kas akumulasi. Ini adalah penambahan dari arus kas setiap tahunnya. Dan paling bawah ada arus kas akumulasi plus tabungan dan investasi. Nah, ini adalah arus kas akumulasi yang ditambahkan dengan tabungan dan investasi yang sebelumnya kita anggap sebagai pengeluaran. Tapi sebenarnya itu kan bukan pengeluaran ya. Itu memang kita simpan gitu untuk digunakan di masa depan. Lalu, nah di sini kalau mau ada saya kasih bonus nih, tambahan pendapatan, tambahan pengeluaran. Oke, dan ini saldo. Nah, jadi secara konsep kita akan membuat di tahun 2026 itu, yang mana sebentar lagi nih, kalau yang nontonnya di tahun 2025 ya. Tahun 2026 itu adalah pendapatan dan pengeluaran yang kita lakukan sekarang nih. Jadi proyeksinya untuk tahun depan, untuk beberapa bulan kemudian. Jadi kita masukkan angka-angka yang ada sekarang. Misalnya, saya kasih contoh gaji 7 juta deh. Nah, 7 juta itu sebulan, berarti setahun dikali 12. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, jadi kita ambil seperti ini. Kalau THR berarti bisa asumsinya 7 juta juga. Satu kali, mungkin ada bonus ya, katakanlah 1 kali gaji juga lah gitu. Mudah-mudahan ya semuanya dapat bonus, amin. Dari bisnis usaha sampingan, misalnya teman-teman punya usaha sampingan apapun itu, kalau sudah stabil, kalau sudah bisa diprediksi per bulannya berapa, itu boleh masukin sini. Tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, nanti bisa dianggap sebagai bonus lah. Gitu. Anggaplah dari jualan hasil affiliate gitu ya, 300.000 per bulan. Dapat. Dan lainnya ini bisa apa saja deh, ada misalnya kalau yang masih mahasiswa itu ada kiriman dari orang tua, atau ya udah karyawan pun masih dikirim sama orang tua gitu ya. Atau memang sudah ada rencana nih untuk menjual sesuatu setiap bulannya dari rumah gitu, sekalian bersih-bersih rumah lah. Kita masukin 100.000 deh. Ini per tahun ya, ingat ya. Oh iya, ini tadi berarti dikali 12 nih. Per bulannya 300.000 dikali 12 sama dengan 3.600.000. Oke. Nah, pendapatan sudah, kita masuk ke pengeluaran. Tabungan investasi. Nah, ini yang disarankan adalah 10% dari pendapatan, tapi ini diisi jujur dulu nih. Berapa sih yang ditabung sekarang? Apakah jumlahnya memang 10, kalau di bawah 10% pun tidak apa-apa. Jadi misalnya 500.000 per bulan gitu ya. 500.000 dikali 12, 6 juta. Cicilan utang, wah ternyata masih ada cicilan handphone nih, 350.000 kali 12. Untuk makan itu sekitar 1 juta per bulan kali 12. Untuk keperluan rumah, perabotan-perabotan, beli apalah, lampu misalnya, atau meja ya, misalnya 250.000 per bulan kali 12. Untuk keperluan pakaian selama setahun butuh berapa? 150.000 kali 12. Kita usahakan ini tidak melebihi pendapatan dulu ya, jadi biar terlihat yang ideal itu seperti apa sih gitu. Oke, transportasi 300.000 per bulan kali 12. Sosial ini untuk sedekah, perpuluhan, atau donasi, atau memberi kepada orang tua misalnya, atau ada kerabat, uang sosial, yang ada yang nikahan gitu ya, amplop. Nah, ada yang sunatan anaknya, semua lah.
kita anggap uang sosial ini 150.000. Oke, faktanya sih semua nih bisa jadi jauh lebih ini ya. Tapi disesuaikan saja dengan pengeluaran yang sebenarnya. Nah, itulah pentingnya pencatatan pengeluaran supaya kita bisa tahu nih, bisa kita pakai untuk proyeksi ke depannya. Itu akan kita bahas secara terpisah ya, bagaimana mencatat pengeluaran sehari-hari. Oke, pribadi dan keluarga, katakanlah 200.000. Tagihan dan keperluan, ini pulsa, listrik, air, paket data, dan lain-lain. Nggak mungkin 300.000. 12. Oke, kali 12. Lainnya, ini bolehlah masuk ke 100.000 aja sebagai cadangan. Oke, nah setelah kita isi semua ini, kita tambahkan nih. Jadi yang atas ini adalah angka penambahan dari bawahnya. Kategori, ini namanya kategori pendapatan, ini subkategorinya. Nah, begitupun pengeluaran. Kita akan tambahkan ke bawah. Oke. Nah, kita sudah dapatkan pendapatan pengeluaran, kita masukkan arus kas. Arus kas ini dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Oke, sudah kita dapatkan. Dan akumulasi ini kalau untuk tahun pertama masih sama ya, jadi kita samakan saja. Tabungan investasi ini akumulasi atau arus kas di sini ditambah tabungan investasi yang ada di sini. Nah, kita sudah dapatkan, ini biarkan kosong dulu sehingga saldo sekarang adalah arus kas akumulasi plus tabungan dan investasi ditambah tambahan pendapatan dikurangi tambahan pengeluaran. Oke. Nah, saldonya segini ya. Oke. Nah, ini belum selesai nih. Kita akan membuat lagi untuk beberapa tahun ke depan, 2027. Nah, ya kita tambahkan sampai 2035. Oke. Nah, kita sudah dapatkan sampai 2035. Supaya enak lihatnya, ini kita kunci dulu. Freeze ya, satu row. Oke. Nah, dan supaya lebih enak lagi, kita pakai 1000 separator. Rapikan dikit lah. Oke. Number. Desimalnya tidak perlu ya. Oke, ini juga biar lebih enak, kita centralize. Nah, oke. Ini yang versi simpelnya masih. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan nih sebenarnya angka-angka yang jadi proyeksi, dasar dari proyeksinya. Nah, tapi sebelum itu kita mau tampilkan dulu nih untuk persentase kenaikan pendapatannya, kira-kira berapa sih kenaikannya nih di sini. Nah, misalnya ya, ini misalnya aja contoh, kita taruh 5% semua. Sedangkan untuk ini juga samalah 5%. Oke, ini adalah inflasi ya, jadi kenaikan harga barang atau penurunan nilai mata uang. Seperti itu. Oke, nah di tahun berikutnya apa saja yang perlu? Oh ya, ini kita tambahkan dulu. Langsung drag aja atau copy formula bisa. Kita paste ke sini. Nah, di tahun berikutnya apa saja yang perlu kita lakukan? Kita masukkan rumus di sini. Kalau pakai Excel atau Sheets, tinggal masukkan rumus seperti ini. Nah, ini dikalikan angka ini, dikurung ya. Kita nggak mau dia kabur soalnya. Kita tambah dengan, nah, oke, konsepnya seperti ini ya. Jadi, angka dari persentase kenaikan pendapatan dikalikan pendapatan di tahun sebelumnya, ditambah pendapatan di tahun sebelumnya itu. Maka dapatlah pendapatan baru di sini. Sampai kita bilang seperti itu. Nah, ini ada autofill, boleh langsung dicentang. Kalau nggak ada, nggak muncul, di copy aja. Karena dia akan sama hasilnya. Oke, nah, oh iya. Sebelumnya kita kunci dulu nih, kita belum kunci tadi. B3-nya itu kita kunci B-nya. Jadi supaya dia tidak bergerak dengan angka dolar. Dengan karakter dolar. Nah, seperti ini berarti kita harus copy ulang. Sehingga kalau kita copy ke sini, nah, kita dapatkan proyeksi seperti ini ya. Jadi dengan asumsi kenaikan pendapatan, misalnya kenaikan gaji 5% per tahun, maka gajinya akan seperti ini per tahunnya.
Oke. Begitupun THR sama mengikuti bonus bisnis lainnya. Dan yang perlu diingat, proyeksi ini tentu saja tidak 100% mencerminkan. Waduh, lowbat, bentar ya. 100% mencerminkan keadaan yang nantinya seperti apa, tapi setidaknya kita bisa tahu nih, kita bisa proyeksikan kalau di tahun tersebut kurang, apa yang perlu kita lakukan. Nah, apakah mengurangi pengeluaran atau menambah pendapatan. Lebih disarankan sih menambah pendapatan ya. Oke, berarti kerja keras sebagai kuda. Oke, nah, begitupun untuk pengeluaran ini kita samakan. Kita tinggal copy lagi ke sini. Set. Nah, tada, kita sudah dapatkan. Ini untuk arus kasnya tinggal kita copy juga formulanya. Oke, wah, ini kalau dilihat dari arus kas, pendapatannya berarti kenaikan pendapatan masih melebihi kenaikan pengeluaran nih secara total ya. Nah, akumulasi, untuk arus kas akumulasi ini rumusnya adalah tahun sebelumnya ditambah tahun tersebut. Oke, arus kas tahun tersebut. Jadi kita dapatkan angka, nah seperti ini. Jadi arus kas akumulasi di tahun sebelumnya ditambah arus kas di tahun tersebut, maka kita dapatkan arus kas akumulasi. Ini kita copy, coba kita cek dulu ya, benar nggak nih? 188 juta itu adalah akumulasi dari tahun 1 sampai tahun ketiga. 188204 sama ya. Oke, berarti valid. Berarti kita bisa copy rumusnya ke sini. Dan ini ditambah tabungan investasi. Nah, tabungan investasi juga sama, jadi kita tinggal tambahkan dari tahun sebelumnya ditambah, nah tabungan investasi ditambah arus kas. Nah, seperti ini. Oke, coba kita cek dulu, 207.119. Berarti ini ditambah 3 tahun ini, 207.119. Oke, sip, sudah oke. Kita langsung copy saja ke sini. Oke. Nah, saldo kita bisa lihat. Saldo ini hanya berfungsi kalau ini angkanya sama ya. Jadi kalau sudah ada tambahan pendapatan atau tambahan pengeluaran. Oke, kita sudah mendapatkan rumus atau formula tabelnya secara lengkap. Sekarang kita lihat nih, bagaimana sih cara bacanya. Kalau yang pusing lihat angka, sabar. Karena awal-awal memang terlihat banyak sekali hektik. Tapi kalau sudah terbiasa ya sama akan lebih hektik. Oke, kita lihat. Jadi cara bacanya adalah di tahun misalnya nih, kita ambil tahun 2030. Di akhir tahun 2030 dengan asumsi pencatatan pendapatan dan pengeluaran sudah tepat yang saat ini, maka seharusnya ada dana sejumlah 363.033.973 yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan keuangan. Gitu. Nah, jadi artinya kalau di tahun berapa ya? Misalnya tahun 2028 deh, memutuskan saya mau beli ini handphone gitu yang harganya 50 juta. Kok tambah pendapatan? Sini tambah pengeluaran. Oke. Nah, seperti ini. Saldo ini sedikit berbeda ya rumusnya. Jadi kita ambil seperti ini dia. Dari arus kas akumulasi plus tabungan investasi ditambah sum dari tabungan pendapatan tahun sebelumnya kalau ada tambahan dikurang jumlah dari tambahan pengeluaran. Oke. Nah, jangan lupa kita kunci di bagian depannya dulu supaya dia ketika kita tarik rumusnya dia tidak berubah untuk yang belakang-belakangnya. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Oke, perfect. Oke, jadi kita bisa lihat ya dari sini
karena belum ada tambahan pendapatan dan pengeluaran, angkanya masih sama dengan arus kas akumulasi, di sini pun sama. Nah, begitu di tahun 2028 ada tambahan pengeluaran, dia akan berkurang 157 sebesar 50 juta, dan di tahun-tahun berikutnya pun akan berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, kalau kita misalnya asumsi, oh nanti saya dapat warisan nih 5 juta gitu. Nah, seperti ini, dia akan berubah juga. Kita lihat difference ya, dari 238 berkurang 233 kalau tidak ada tambahan pendapatan. Oke, kurang lebih seperti ini sih. Mudah ya cara membuatnya? Mudah dong. Nah, kalau teman-teman misalnya masih pusing untuk membuatnya atau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, boleh diberikan komentarnya seperti apa, kesulitannya, atau kalau ada ide, misalnya saran masukan, oh tambahin ini, tambahin itu, boleh, nanti kita bisa masukkan ke dalam sini. Nah ini, oh ya, satu catatan untuk cicilan utang misalnya, ini tidak perlu ada inflasi ya, karena biasanya flat ya, kecuali kalau dia floating, nah itu lain soal. Tapi kalau flat, maka di sini bisa dari 0% kan. Nah, akan seperti ini dia bentuknya. Kalau yang lain rata-rata ada inflasinya. Tapi ini sekali lagi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Anggarannya disesuaikan dengan pengeluaran yang sesungguhnya yang saat itu terjadi. Oke, nah kalau teman-teman masih juga pusing untuk bikin sendiri, silakan DM, silakan email ke saya melalui iranasa@gmail.com untuk minta linknya yang sudah jadi. Nah, jadi ini ada yang versi sudah rapi ya. Di sini nanti ada 10-year forecast application yang di judulnya, di sini ada kenaikan pendapatan, ini langsung bisa mengubah semua yang ada di sini. Nah, nanti kalau mau ubah satu-satu pun masih bisa gitu. Tapi intinya sel berwarna kuning ini bisa disesuaikan. Kalau yang tidak berwarna kuning itu kalau bisa jangan dirubah. Kalau bisa ya. Kalau misalnya terpaksa ya silahkan saja, tapi konsekuensinya ada lah, formulanya bisa berubah. Nah, di sini kalau teman-teman misalnya mau mendapatkan file ini, boleh email ke saya atau di kolom komentar, nanti saya DM untuk linknya. Dan nanti tinggal di file make a copy ya, karena di sini tidak bisa dilakukan perubahan. Nanti otomatis kalau nggak salah ada deh dari Google-nya untuk membuatkan copy. Jadi make a copy, langsung bisa digunakan sendiri. Seperti itu. Oke. Itu saja, terima kasih banyak teman-teman sekalian atas atensinya. Mudah-mudahan aplikasi ini berguna buat teman-teman sekalian. Nanti bisa dikembangkan sendiri kalau memang ada yang lebih kreatif. Atau kalau punya tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau punya ide untuk membuat ini lebih baik lagi, silakan, monggo, saya open terhadap segala masukan. Terima kasih, saya Ian.